Assalamualaikum Pak Yuri. Bagaimana kabarnya hari Waalaikumsalam. ini? Waalaikumsalam, Pak Sol. Bagaimana kabarnya Pak hari ini, Pak? Alhamdulillah kabarnya baik dan luar biasa, Pak Sol. Oke, kemarin Pak Yuri kan WA saya ya, katanya ada yang ingin diceritakan nih. Apa yang sebenarnya ingin dibicarakan, Pak? Gini loh Pak, kemarin saya itu WA jenengan, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Sodikin. Jadi gini Pak, saat ini sekolah saya kan sedang mempersiapkan akreditasi tuh. Kita tahulah Pak, kalau akreditasi pasti banyak yang harus dilengkapi dan dikerjakan. Saya itu jadi kurang fokus dengan pekerjaan saya saat ini. Saya harus menyelesaikan tugas akreditasi, sementara tugas mengajar ya tetap harus berjalan. Oh, berarti yang ingin Pak Yuri ceritakan sore ini adalah perasaan tidak fokus, Pak ya. Karena Ya, khawatir tugas akreditasi tidak terselesaikan gitu. ya Pak. Nah, apa yang ingin Pak Yuri harapkan dari percakapan ini, Pak? Saya berharap paling tidak mendapatkan solusi jalan keluar dari tidak fokusan yang saya hadapi sekarang, Pak. Oh, begitu Pak ya. Jadi hari ini kalau saya ambil dari cerita Pak Yuri yang diceritakan, eh, bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk mengatasi ketidakfokusan dalam menyelesaikan tugas-tugas akreditasi. Itu Pak ya kuncinya Ya. ya. Nah, tadi Pak Yuri bilang tidak fokus. Apa sih Pak yang menyebabkan Pak Yuri tidak fokus dalam tugas-tugas tersebut? Yang menyebabkan tidak fokus itu karena saya merasa resah, gelisah, sampai tidak bisa tidur. Takut kalau tugas-tugas akreditasi tidak terselesaikan tepat waktunya, Pak. Oh gitu. Kalau boleh saya tahu Pak ya, kapan sih Pak pelaksanaan akreditasinya itu? Akreditasi sekitar tanggal 27 Desember 2023. Dan itu selalu membuat pikiran jadi kurang tenang, tidak tenang, Pak. Oh ya, resah ya. Nah, Ya, baik Pak Yuri, sekarang menurut Bapak, fokus seperti apa yang Bapak maksud? kalau menurut saya sendiri sih fokus itu ya bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugas tanpa terganggu oleh pekerjaan lainnya, Pak. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, lalu kira-kira apa yang akan Pak Yuri lakukan agar tetap fokus Pak dalam pelaksanaan akreditasi, tetapi tugas mengajar juga tidak terkesampingkan. Kalau berdasarkan pemikiran saya harus membuat schedule yang isinya kapan ya saya harus mengerjakan tugas-tugas akreditasi. Samping itu tugas mengajar saya juga tetap bisa berjalan. Oke, membuat schedule ya Pak, berarti membuat jadwal ya. Nah, Ya, apa Pak sudah mempunyai gambaran Pak tentang schedule atau jadwal yang akan Bapak maksud tersebut itu? sudah sih Pak, ada bayangannya. Oh, seperti apa Pak itu gambaran schedule yang akan Bapak bayangkan tadi? Misalnya seperti ini Pak, kita kan tahu kalau sekolah itu efektifnya pukul 12 siang, 00. Tapi untuk sementara dalam menghadapi pelaksanaan akreditasi, saya akan mengajar dari pukul 7 sampai 11. Nah, di situ masih ada waktu, kira-kira 1 jam ya. Nah, ini di sini memberikan tugas, sementara anak mengerjakan tugas, saya juga akan melengkapi pelaksanaan akreditasi. Itu Pak. Kira-kira dalam pemberian tugas itu ada kendala tidak Pak? Misal nanti anak malah jadi rame sendiri di kelas atau yang lain. Untuk ya, untuk mengatasi hal tersebut, nanti menunggu pukul 12 siang saya masih akan tetap dalam kelas. Jadi, walaupun anak-anak saya kasih tugas secara mandiri, saya juga masih bisa mengawasi mereka dan tugas akreditasi juga bisa saya jalankan. Nah, itu maksud saya Pak. Walaupun Pak Yuri memberikan tugas secara mandiri, tetapi anak-anak tetap dalam pengawasan dan tugas Pak Yuri sendiri. Pak juga masih bisa, Pak Yuri masih bisa dikerjakan di sela-sela menunggu anak. Adakah Pak seseorang yang bisa membantu Pak Yuri untuk mewujudkan rencana Bapak kira-kira? Tentu saja ada Pak untuk rencana saya ini. Saya harus berkolaborasi dengan anak-anak. Saya harus membuat kesepakatan tentang jam belajar dengan anak-anak. Agar mereka juga mengerti kenapa waktu belajar mereka jadi terpotong. Tetapi Pak, kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi besok ya.
Nah, misalkan jika rencana awal ini kurang berhasil, apakah Pak Yuri masih punya rencana lain untuk memfokuskan pikiran Bapak? Sementara yang ada di pikiran saya itu Pak, nanti coba akan saya praktikkan dulu. Jika memang itu belum berhasil ya nanti saya akan mencoba menemukan rencana lainnya. Tapi insya Allah rencana ini cukup berhasil dalam bagi waktu mengajar dan menyelesaikan persiapan akreditasi. Oke, oh begitu ya Pak ya. Nah, sekarang kita susun komitmen nih, kira-kira kapan Pak Yuri akan menindaklanjuti rencananya tadi? Saya kira lebih cepat lebih baik Pak. Jadi setelah ini saya akan langsung membuat schedule dan besok akan mulai saya terapkan. Menurut saya juga seperti itu Pak. Tidak usah ditunda-tunda pokoknya ya. Kalau sudah punya Ya, gambaran, sebaiknya langsung direalisasikan. Karena tugas akreditasi kan semakin dekat nih deadline-nya. ya Pak, benar. Saya akan segera membuat schedule itu. Pak Yuri, kita sudah sampai di sesi akhir ya. Apa perasaan Pak Yuri sekarang Pak, setelah cerita tadi? Tentunya lega ya Pak, karena saya sudah mewujudkan rencana yang saya buat. Ya Pak, sama-sama. Sukses selalu pokoknya untuk kita semua ya. 1 minggu lagi kita ketemu ya Pak. Nah, dan yang saya akan dengarkan cerita dari Pak Yuri tentang suksesan pelaksanaan akreditasinya nanti. Semoga sukses. Bagaimana schedule yang sudah Bapak buat, apakah benar-benar membantu Bapak untuk mengembalikan fokus terhadap tugas-tugas yang dihadapi saat ini. Siap Pak Sedikin, terima kasih untuk percakapan yang bermanfaat sore hari ini. Terima kasih juga atas doa dan supportnya ya Pak. Oke, sampai di sini dulu ya Pak pertemuan kita sore ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Pak Dikin, sehat selalu. Amin.